Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maimutika NIM 191240 dari PGMI 4C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Langsung saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi itu ada dua kata, yaitu tafsir dan tarbawi. Yang pertama, tafsir. Tafsir adalah untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Jadi, tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran supaya maksudnya atau maknanya mudah dipahami. Adapun menurut Az-Zarkasy yaitu at-tafsiru ilmu yufhamu bihi kitabullahil munazalu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wastakhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi, menurut Az-Zarkasy yaitu tafsir merupakan suatu pengetahuan yang dalam pengetahuan itu dapat memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan segala maksud, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Tafsir secara bahasa yaitu al-bayan, yang berarti penjelasan. Sedangkan menurut istilah, tafsir yaitu suatu pengetahuan yang dapat menjelaskan atau menerangkan maksud ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa dapat dipahami oleh umat Islam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tarbawi. Tarbawi atau pendidikan yaitu suatu terjemahan dari bahasa Arab, yaitu rabba yurabbi tarbiyatun, yang bermakna pembimbing, pengasuhan, dan pemeliharaan. Di hakikatnya yaitu upaya untuk mendekatkan pemahaman akan kandungan Al-Quran dari aspek kependidikan, atau dengan kata lain, upaya memahami implikasi ayat-ayat Al-Quran dari sisi kependidikan. Baiklah, apakah sudah paham apa yang saya jelaskan? Baiklah, saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi, tafsir Tarbawi itu sesuatu pengetahuan yang bisa menjelaskan kandungan atau ayat-ayat Al-Quran supaya bisa dipahami hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya untuk umat Islam, terutama untuk pedoman hidupnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat mempelajari ilmu tafsir Tarbawi. Menurut saya yaitu supaya mengetahui makna dan kandungan Al-Quran pada setiap kalimatnya. Misalnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi, manfaat kita mempelajari tafsir Tarbawi ini yaitu kita bisa tahu
ketika kita membacanya. Selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu supaya mengamalkan dalam kehidupan di dunia untuk meraih akhirat yang lebih baik. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang berarti, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan segala yang kamu kerjakan untuk dirimu berupa kebaikan, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 ini menjelaskan bahwa kita itu harus melaksanakan sholat dan tunaikanlah zakat, karena segala perbuatan baik kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hubungannya yaitu manfaat yang saya jelaskan yaitu supaya mengamalkannya dalam kehidupan di dunia untuk meraih akhirat yang lebih baik. Jadi maksudnya saya menghubungkan dalam surat ini yaitu kita harus mengetahui maknanya, karena supaya menjalankan kehidupan di dunianya ini bahagia di dunia maupun di akhirat, karena kita mengetahui hukum-hukum dan hikmahnya yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir yaitu menurut saya manfaat mempelajari tafsir Tarbawi ini yaitu sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini mengandung makna yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai rasa sabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan bahwa kita itu harus mempunyai rasa sabar. Sabar itu artinya luas sekali. Misalnya, sabar menahan amarah. Kemudian sabar seperti di bulan Ramadan ini, kita harus sabar menahan lapar dan haus. Dan kita harus sabar berkata kasar. Kita tidak boleh berkata kasar. Kita harus menahan emosi kita, amarah kita untuk tidak sampai berbuat yang tidak baik atau yang tidak harus dikeluarkan. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini mengandung bahwa kita diajarkan untuk bersabar karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan Allah itu mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Saya mengaitkan manfaat yang saya jelaskan ini mengaitkan dengan Quran surat yang ada di Al-Quran, karena saya ingin memberikan bukti bahwa banyak sekali manfaat kita mempelajari tafsir Tarbawi ini. Karena apa? Supaya kita seperti yang saya tadi jelaskan, kita bisa tahu hukum-hukum dan kita akan menjadikan sebagai
meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi jika kita mempunyai ilmu pengetahuan tafsir Tarbawi, kita akan lebih menghayati isi kandungan yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Ketika kita membacanya, kita akan lebih, jika kita mengetahui maknanya, artinya, kita akan lebih menghayati dalam membacanya. Dan sebagai paling utama yaitu sebagai pedoman hidup kita, karena pedoman hidup kita itu Al-Quran. Jadi sudah pada mengerti kan mengenai materi pembelajaran tafsir Tarbawi ini? Baiklah, saatnya saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, bila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Karena di sini saya tahap pembelajaran. Baiklah, saya tutup dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.